Oke, Bapak Ibu, guru SMP 1 Batu Sangkar, kita di sini mencoba melanjutkan tutorial bagaimana cara menambahkan resource. Ini resource di sini materi ya. Kita menambahkan materi pada e-learning. Di sini kita akan coba menambahkan. Pertama, masuk dulu ke kelas yang akan kita tambahkan. Yang kedua, aktifkan panel editing on-nya. Terus di sini jenis 3 resource untuk menambahkan materi ada 3 jenis, 3 buah, ada page, lalu ada URL, ada label. Jadi penjelasannya, kalau page itu kita mengkopikan materi langsung ke learning. Artinya siswa bisa lihat itu materi, wah dia paham, jadi dia baca langsung di materi di learning. Jadi bisa dia baca langsung gitu. Kalau URL, materi dibaca oleh siswa tetapi membuka situs lain. Artinya ketika siswa, jadi kayak link kita letakkan di sana, ketika dia klik kebuka ke situs lain gitu. Lalu ada yang kedua, yang ketiga adalah jenisnya label. Label ini biasanya kita menampilkan video untuk learning, namun video tersebut kita embed tapi tetap kebuka di learningnya gitu. Kalau URL bisa juga kita gunakan untuk video, tapi ketika diklik video itu mengarah ke situs lain atau ke tempat kita menyimpan video. Tapi nggak apa. Oke, lalu setelah itu kita matikan dan kita kembali. Selesai. Oke, di sini saya mencontohkan karena bahasa Indonesia kelas 95 semester 2. Di sini ada materinya memberi tanggapan dengan santun. Jadi kita ada mengidentifikasi informasi, teks tanggapan dan sebagainya. Ini menyesuaikan dengan materi Bapak Ibu masing-masing. Oke, Bapak Ibu, kita aktifkan turn editing on-nya. Setelah kita aktifkan, di sini kalau mau buat ini silahkan dilihat pada video sebelumnya gimana cara mengaktifkan turn editing on-nya. Terus di sini saya udah mengakses salah satu situs situs, dan di sini ada dia bicara tentang teks tanggapan kritis. Jadi kita bicara dulu teks tanggapan dalam kurung kritis atau pujian, struktur, pengertian dan model dan sebagainya. Jadi di sini bisa diakses melalui internet. Jadi Bapak Ibu bisa baca dari internet. Jadi ini karena kebanyakan teksnya. Jadi ini karena kebanyakan. Kalau lihat kan Bapak Ibu bisa lihat ini teksnya kebanyakan. Kalau kita lihat ini teksnya ini juga kebanyakan. Jadi kita buat page-nya itu bukan satu aja, mungkin beberapa jadinya. Jadi kalau kita copy ini aja semuanya dalam satu page, itu berisiko terhadap siswa. Artinya kalau kepanjangan teks yang dibaca langsung pada halaman tampilan HP atau laptopnya itu sangat membosankan Bapak Ibu. Jadi di sini saya contoh di sini. Jadi ada beberapa kita buat nanti ada pendahuluan materinya dulu. Nah, jadi misalkan ini ada teks tanggapan kritis ya. Di sini ada pendahuluannya, terus ada baru pengertian. Jadi oke Ibu, saya coba tambahkan. Jadi di pertemuan 1 di sini bikinnya teks, oh nggak salah. Ini aja. Kita tambahkan result on activity, kita pilih page. Lalu di sini kita kasih judul. Jadi judulnya di sini teks tanggapan kritis. Ini saya mau ngambil semuanya total. Jadi di sini berarti ini adalah pendahuluan. Jadi di sini kita buat pendahuluan teks tanggapan. Lalu di sini saya aktifkan. Ini aktifkan supaya nampak oleh siswa perintahnya. Silahkan untuk membaca dan memahami materi teks tanggapan teks kritis atau pujian. Jadi oke. Jadi kita suruh dia membaca. Lalu materinya di mana? Di bagian konten ini kita masukkan materinya. Oke, di sini karena ini pendahuluan saya copy ini, kita copy, paste di sini, Pak Ibu. Oke, udah kita paste. Lalu kita save and display, kita lihat wah bentuknya akan tampil kayak gini ke siswa. Kita ambil yang bagian atas, kita pilih kelasnya kembali. Ini udah ada. Kita tambahkan page lagi. Terus kita lihat di sini ada daftar isinya, ada pengertian teks tanggapan kritis. Jadi kita copy. Jadi kita paste sini. Ini nggak usah karena kita perintahnya udah ada di atas. Jadi karena materinya masih berhubungan,
Jadi kalau ada gambar kayak ini Bapak Ibu, jadi ini ada gambar, ini ada tulisan. Jadi kalau ngopinya gambar dulu yang copy, nggak bisa di copy kedua-duanya sekaligus di blok. Karena kalau blok biasanya berantakan dan bisa di copy kadang sering terjadi berantakan. Jadi kan kita nggak mau berantakan, kita maunya terlihat lebih rapi. Kita paste, nanti gambarnya masuk. Silakan ini di scroll ke bawah. Ini kita geser panah kita ke bawah ya. Kita enter. Terus kita masukin di sini teks ini, kita copy, lalu kita paste lagi di bawahnya, paste, kita scroll ke bawah, masih ada nggak terkait pengertian? Ini masih ada. Terus kita paste lagi. Oke, ini rasanya udah selesai. Ini materinya untuk pengertian, rasanya ini udah. Teks tanggapan kritis merupakan teks yang isinya berupa penyampaian tanggapan. Nah, ini kan udah rasanya udah selesai. Kalau ada yang mau ditandai Pak Ibu, ini bisa dikasih apa ya? Kasih bold aja misalkan ini bagian yang paling pentingnya. Artinya itu harus dibaca dan dipahami siswa gitu. Kita coba save and display, kita kembali lagi. Nanti akan tampil kayak gini ke siswa. Kita pilih kelas yang tadi, yang apa yang di atas ya. Oke, ini udah muncul 2. Kita tambahkan page yang lagi. Kenapa kita buat kayak ini Pak Ibu? Kalau panjang ke bawah kayak ini, nanti risikonya itu sangat jelek di tampilan siswa. Itu terlalu panjang. Kalau terlalu panjang kayak gitu, itu kurang bagus dan itu sangat membosankan untuk membaca. Apalagi Bapak Ibu bayangkan kita kasih buku ke siswa dan buku itu pasti membosankan bagi siswa untuk membaca. Jadi kita menginitiate, walaupun kita kopinya agak banyak-banyak nggak apa-apa, tapi kita bisa membuat siswa itu ketagihan membaca gitu. Ini kita klik lagi, kita copy. Kita tambahkan page yang tadi, pasti ini kita nggak isi apanya deskripsinya karena sama aja, karena kita kan suruh mereka membaca. Ini sampai ini materinya. Kita coba copy image-nya, copy image. Kita copy sini pasti, lalu kita letakkan teks yang di bawah. Struktur ya, kita bahas struktur. Oke, kita pastikan. Jadi kalau Pak Ibu udah merasa cepat, pastikan silakan pakai keyboard aja lebih cepat ya. Kita copy, paste, ya paste ya. Oke, ini udah kita copy paste terkait teks tanggapan ya. Lalu nanti kita coba. Oke, ini udah nampak ya, hasilnya udah bagus. Kalau seandainya ini salah Pak Ibu, tinggal pilih edit di sini, pilih edit setting. Nanti kita harus ngedit lagi, nanti silakan diedit. Tapi kalau rasanya itu udah benar ya, kita nggak perlu edit. Ini tambahkan lagi page. Ini kita tambahkan tujuan dari teks ini, kita coba tambahkan. Kita coba masukin gambarnya. Jadi pakai gambar tuh bagus ya, bagus. Teks saja bagus juga. Itu tergantung kreasi dari Bapak Ibu dalam membuat materi untuk siswa. Jadi semakin banyak gambar ya biasanya semakin bagus. Ini kita coba tambahkan. Ini kita tambahkan page lagi. Di sini saya tambahkan ini ada fungsi. Ada fungsi. Terus kita coba tambahkan yang gambar yang ini. Oke, seperti biasa Bapak Ibu, ini silahkan ditambahkan aja terus sampai habis tagnya. Ya walaupun agak banyak ya, nggak apa-apa. Ini kan siswa bacanya sedikit-sedikit, tapi bentuknya aja yang nggak banyak. Ini mungkin agak banyak ke bawah. Mungkin kita nggak apa ya, nggak kita apakan semuanya. Jadi mungkin ini kita sampai apa ya, sampai baru unsur-unsur ciri-ciri lah. Unsur kita copy, kita tambahkan lagi page-nya. Boleh banyak terserah kita Pak Ibu. Ini menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Seberapa banyak itu nggak ada masalah sih, itu insya Allah nggak ada masalah. Tapi gambarnya itu usahakan di bawah 1 MB ya Pak Ibu, jangan sampai lewat. Biasanya nggak akan bisa ke upload ke sini kalau di atas 1 MB. Kita coba save. Oke,
Ini kan masih panjang materinya Pak Ibu ke bawah ini, jadi di ciri-ciri ini ke bawah ini kita suruh aja siswa dengan cara nanti linknya yang kita pastikan. Jadi kita suruh siswa membaca materi tentang itu, tapi dia kayak kebuka link ke suatu tertentu gitu. Oke Pak Ibu, cukup sekian video ini, silahkan dilihat video part keduanya.